lagi bersama Go TV. Satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu. Samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus. Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, kepolisian narkoba itu berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum Eki. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya, cuman baru ketangkap di tahun 2016. Jadi sebelumnya udah sering. So, biasanya mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut. Seperti itu ya. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusan sama pembunuhan Eki dan Vina. Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh jelas. Jelas, kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusannya itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Berawal beredar info geng motor lah pelakunya. Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh. Bahkan ada beberapa yang masih DPO itu tidak melakukan ruda paksa juga kan. Jadi tanda tanyanya adalah kenapa yang tidak melakukan ruda paksa itu dan kenapa dia masih DPO? Bisa jadi dia tahu atau dia dalangnya. Karena dia tujuannya bukan untuk ruda paksa, tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Tapi yang orang terprovokasi yang lainnya melakukan ruda paksa karena ada kesempatan dan itu kenakalan remaja. Dan buat beberapa yang masih DPO, itu biasanya dijamin keselamatannya dan yang diserahkan adalah orang-orang yang lemah tadi. Sehingga ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman dan ada beberapa DPO yang sampai sekarang masih terjamin identitasnya. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Alat-alat bukti untuk menjerat PG ini lemah. Ketika bukti-bukti ini lemah, walaupun dia diduga bersalah, lebih baik dilepaskan. Karena pembuktiannya setengah mati, lemah dia. Kejadian 8 tahun yang lalu, rekonstruksi juga baru dijalankan. Siapa yang ingat? Pelaku-pelakunya juga mungkin yang ikut juga pasti pada lupa itu kejadian. Jadi buktinya sangat lemah, jadi mending ditutup perkara ini. Bukti yang lemah itu apa aja? Ya, bukti lemah itu arti sebaliknya adalah alat buktinya nggak ada. Alat bukti nggak ada. Sekarang kita tanya, apakah ada alat buktinya dalam perkara Peggy? Apakah ada pisau yang kemudian ada tangannya Peggy nempel di situ, atau ada batu yang tangannya Peggy nempel di situ, atau ada kayu buat mukul, apakah ada tangannya di situ nempel? Itu kan pembuktian. DNA atau sperma atau apa? Kan itu udah nggak bisa dibuktikan lagi. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata yang membunuh atau yang menghabisi nyawa Eki dan Vina itu adalah Aldo.